Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya, supaya bersemangat dalam pembelajaran pada pertemuan ini. Kembali lagi bersama saya belajar matematika pada materi bentuk akar di pertemuan 5 ini. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu Ananda dapat membuat penyederhanaan bentuk akar, kemudian dapat mengeneralisasi bentuk akar dengan benar. Nah, masih ingatkah Ananda sifat eksponen yang ke-8 dan ke-9? Nah, yaitu kategori bilangan berpangkat pecahan. Nah, ini kita akan pelajari pada pertemuan ini. Bilangan berpangkat pecahan kaitan dengan bilangan berpangkat positif. Nah, misalnya 3 pangkat 2. Nah, ini bisa 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, dapat dituliskan 3 itu sama dengan akar 9. Kemudian 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Dapat dituliskan 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Kemudian 3 pangkat 4 itu kan hasilnya 81. Nah, dapat dituliskan 3 itu adalah akar pangkat 4 dari 81. Dan begitu seterusnya. Kok bisa? Nah, mari simak penjelasan berikutnya. Nah, ini adalah hubungan bilangan berpangkat positif dengan bentuk akar. Nah, silakan Ananda perhatikan ya dalam tabel-tabel ini. Nah, saya akan menjelaskan kepada Ananda apa itu bentuk akar. Jadi, simak dengan baik ya. Jadi, bentuk akar ini merupakan bilangan berpangkat ya, berbentuk B pangkat N sama dengan A, sedemikian sehingga B ini bisa dibuat dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A. Nah, Ananda bisa lihat simbol akarnya seperti apa ya. Nah, untuk setiap bilangan pangkat pecahan yaitu M per N dengan nilai M dan N itu merupakan bilangan bulat serta N-nya lebih besar dari 0 nilainya, yang dapat didefinisikan seperti ini. A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M, atau A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Nah, jadi Ananda perlu perhatikan bahwasanya A pangkat M per N itu yang dapat dinyatakan dalam bentuk akar itu pada pangkat pecahan M itu merupakan pembilang, N itu adalah penyebut. Pembilang itu akan menjadi pangkat dari bilangan pokok ya, atau basisnya, bilang basis. Kemudian N itu akan menjadi nilai indeks dari akar, sehingga berlaku A pangkat M per N ini sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, seperti itu bacanya ya. Kemudian bentuk akar ini merupakan bilangan irasional ya. Kenapa bilangan irasional? Akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga, banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Nah, ini contoh bentuk akar ya. Misalnya akar 2. Itu kalau kita hitung hasilnya berapa, itu hasilnya 1,414213 dan seterusnya, yang mana nilainya itu tidak berhingga, masih ada aja angka di belakangnya. Kemudian yang B, akar 3, itu hasilnya 1,73202
050 dan seterusnya. Kemudian yang C, akar 8 hasilnya itu 2,82, 8427 dan seterusnya. Kemudian yang D, akar 15 sama dengan 3,87, 2983 dan seterusnya. Sementara itu akar 1, akar 4 dan akar 64 bukan bentuk akar karena akar 1 itu sama dengan 1, akar 4 itu sama dengan 2, akar 64 itu sama dengan 8. Jadi bilangan 1, 2, dan 8 bukan bilangan irasional. Nah, kenapa akar 1, akar 4, dan akar 64 itu bukan bilangan irasional? Karena hasil akarnya itu bilangan bulat, ya, bukan bilangan berkoma. Selanjutnya contoh lain hubungan antara pangkat pecahan dengan bentuk akar yaitu sebagai berikut. Misal 3/2 itu hasilnya 9, sehingga akar 9 itu sama dengan 3. Bentuk akar 9 dapat diubah ke dalam bentuk pangkat pecahan yaitu 9/1/2. 1 itu merupakan pangkat dari 9, 2 itu merupakan akar 2, ya. Sehingga 9/1/2 itu sama dengan 3 kali 3 pangkat 1/2 sama dengan 3/2 dipangkatkan 1/2 sama dengan 3/2 kali 1/2 karena menerapkan sifat eksponen yang ketiga yaitu bilangan yang berpangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya itu bisa dikalikan. Oke, sehingga hasilnya 3/1 tapi satunya tidak ditulis. Nah, sehingga sama dengan akar 9, merupakan 3 itu sama dengan akar 9. Selanjutnya 2/3 itu hasilnya 8. Sedemikian sehingga akar 3 dari 8 sama dengan 2, ya. Nah, jadi maksudnya bilangan berpangkat 2/3 ini bisa diubah ke dalam bentuk akarnya yaitu hasil dari pangkat itu adalah 8. Nah, 3 itu pangkatnya berarti akar 3 dari 8 sama dengan 2. Kemudian bentuk dari akar 3 dari 8. Akar 38 ini dapat ditulis dalam bentuk 8 pangkat 1/3. Ya, ingat, penyebut adalah indeks akar, pembilang adalah pangkat bilangan pokok, ya. Karena pada akar itu 8 itu memiliki pangkat 1, ya, yang merupakan jadi pembilang, dan indeks akarnya adalah 3 yang merupakan menjadi penyebut, ya, ketika dirubah menjadi pangkat pecahan. Nah, karena 8 pangkat 1/3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, pangkat 1/3 sama dengan 2/3 dipangkatkan 1/3 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 kali 1/3. Hasilnya 2/1. Cuma tidak dituliskan pangkat satunya, cuma sama dengan 2 saja, sama dengan akar 3 dari 8. Nah, ini contoh lain dari hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bentuk akar. Semoga Ananda bisa memahaminya, ya. Oke, selanjutnya ada contoh soal, ya. Silahkan Ananda simak dengan baik. Yang pertama ada 5/2/3 sama dengan akar 3 pangkat 5/2, ya. Nah, sama dengan akar 3 dari 25. Kemudian yang B, akar 4 dari 5/8 sama dengan 5
pangkat 8 per 4 sama dengan 5 pangkat 2. 8 bagi 4 sama dengan 2 ya, makanya 5 pangkat 2. Hasilnya 25. Kemudian yang C, 8 pangkat 1 per 2 sama dengan akar 2 dari 8 pangkat 1 sama dengan akar 2. Jadi kalau akar 2 tidak perlu ditulis indeksnya ya. Yang D, A pangkat 1 per 2 sama dengan akar A. Nah, jadi di sini perlu Ananda pahami yaitu dalam meletakkan atau menerapkan mana penyebut dan pembilang itu pada akar, yang mana penyebut itu berperan sebagai indeks dari akar, dan pembilang itu berperan sebagai pangkat dari bilangan pokok. Kita lanjut ke contoh 2, hubungan pangkat pecahan dengan bentuk akar. Ada 2 soal. Nah, pertama, nyatakan 3 pangkat 1 per 5 ke dalam bentuk akar. Mudah sekali ya, Anda semua kan sudah dijelaskan tadi kan caranya, karena kita perhatikan fokus pada pangkatnya, yaitu pembilang dan penyebut. Pembilang itu akan menjadi pangkat dari basis, penyebut itu akan menjadi nilai akarnya. Nah, yaitu bentuk akarnya adalah 3 pangkat 1 akar 5, karena 3 pangkat 1 itu tidak perlu dituliskan satunya ya, pangkat satunya, karena 3 pangkat 1 ya 3 gitu ya. Kemudian nomor 2, nyatakan 7 akar 4 ke bentuk bilangan bulat berpangkat. Kebalikan dari nomor 1 ya, berarti ngerubahnya ya udah 7 itu kan berpangkat 1, berarti 1 per 4 karena nilai akarnya 4. Jadi 7 pangkat 1 per 4. Nah, pada bilangan berpangkat pecahan ini ada namanya operasi aljabar. Nah, ini berlaku jika suatu bilangan A dan B yang merupakan bilangan real dengan pangkat M dan N merupakan bilangan rasional, berlaku sifat-sifat berikut, yaitu ada 5. Nah, sifat ini sama dengan sifat eksponen bilangan berpangkat positif ya. Yang mana sifat pertama itu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Sifat yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Sifat yang keempat, A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Kemudian sifat yang kelima, A per B atau A bagi B pangkat M sama dengan A per M, A pangkat M per B pangkat M, dengan B tidak sama dengan 0. Jadi di sini yang menjadi fokus kita adalah pada pangkatnya ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, operasi aljabar pada pangkat pecahan. Nah, ada 2 contoh ya. Pertama, sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut. Ada 2. Yang pertama, poin A pangkat 2 per 3 kali A pangkat negatif 1 per 4. Kemudian yang B, A pangkat 3 per 4 dibagi A pangkat 1 per 3. Nah, perhatikan alternatif penyelesaiannya. Yang poin A yaitu A pangkat 2 per 3 kali A pangkat negatif 1 per 4 itu kan basisnya sama,
maka kalau sesuai sifatnya, yaitu sifat pertama tadi, pangkatnya bisa kita jumlahkan. Nah, jadi langsung saja A pangkat 2/3 ditambah negatif 1/4. Nah, di sana kenapa kurang? Ya, karena positif dengan negatif hasilnya tetap negatif. Makanya 2/3 dikurang 1/4. Oke. Selanjutnya kita samakan penyebutnya dahulu supaya bisa kita operasikan. Nah, yaitu 12 penyebutnya. 2/3 kita kalikan dengan 4, 1/4 kita kalikan dengan 3. Dapatlah hasilnya 8/12 dikurang 3/12 sama dengan A pangkat 5/12. Jadi hasilnya adalah A pangkat 5/12. Apakah bisa disederhanakan? Tentu tidak ya, karena sudah ganjil genap, penyebutnya genap, pembilangnya ganjil, jadi tidak bisa kita sederhanakan. Kemudian yang poin B, A pangkat 3/4 bagi A pangkat 1/3. Nah, sesuai sifat yang kedua, itu pangkatnya bisa kita kurangkan. Nah, sehingga A pangkat 3/4 dikurang 1/3. Hasilnya sama dengan A pangkat 9/12 dikurang 4/12. Kenapa? Karena supaya kita bisa mengoperasikannya, kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara kita cari bilangan supaya penyebutnya bisa sama. Nah, berarti 3/4 dikali 3, kemudian 1/3 itu dikali dengan 4, maka diperolehlah hasilnya A pangkat 9/12 dikurang 4/12 sama dengan A pangkat 5/12, karena 9 kurang 4 sama dengan 5. Penyebutnya tetap ya. Kemudian soal yang nomor 2, nyatakan bentuk akar X kurang X akar 3 dipangkatkan 2 sebagai jumlah atau selisih suku-suku. Nah, jadi alternatif penyelesaiannya seperti ini. Silahkan simak baik-baik ya. Nah, pertama-tama kita ubah dulu akar ini dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Nah, akar X itu kita ubah menjadi X pangkat 1/2, karena akar X itu adalah X pangkat 1 akar 2 itu ya, cuman 2-nya tidak ditulis, makanya X 1/2. Nah, kemudian X akar 3 itu bentuk bilangan berpangkat pecahannya adalah 1/3, X pangkat 1/3 dipangkatkan 2. Nah, ini sesuai dengan bentuk sifat seberapa? 4 ya. Kita jabarkan ya, X pangkat 1/2 dikurang X pangkat 1/3. Pangkat 2 itu berarti adalah X pangkat 1/2 kurang X 1/3 dikali X pangkat 1/2 dikurang X pangkat 1/3. Hasilnya itu adalah X pangkat 1/2 pangkat 2 dikurang 2X pangkat 1/2 X pangkat 1/3 ditambah negatif X pangkat 1/3 pangkat 2. Hasil akhirnya adalah X kurang 2X pangkat 1/2 tambah 1/3 tambah X pangkat 2/3 sama dengan kita operasikan, hasilnya X kurang 2X pangkat 5/6 ditambah X pangkat 2/3. Dari mana datangnya 5/6? Ya, dari pangkat 2X tadi ya, kita samakan penyebutnya jadi 6 ya, jadi masing-masing dikalikan 1/2 dengan 3, 1/3 dikalikan dengan 2. Nah, contoh nomor 2 tadi itu ada kaitannya dengan penyederhanaan bentuk akar. Nah, bagaimana penyederhanaan bentuk akar itu? Apa sih itu? Nah, ayo kita pelajari bersama-sama.
Jadi penyederhanaan bentuk akar itu kita mengubah bilangan di dalam akar itu menjadi dua bilangan. Nah, dengan bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lain itu tidak dapat diakarkan. Langsung aja kita ke contoh ya. Nah, karena di definisinya adalah mencari dua bilangan yang mana yang satunya itu bisa diakarkan, yang satu lagi tidak. Oke, pertama poin yang A, akar 32. Berarti kita harus mencari bilangan yang bisa diakarkan 2, yaitu 16 kali 2, yaitu sama dengan akar 16 kali akar 2 sama dengan 16 itu adalah 4 kali 4 ya. Makanya akar 4 kali 4 dikali akar 2. Akar 2 itu sudah tidak bisa lagi ya diakarkan. Hasilnya adalah 4 akar 2. Maksudnya di sini adalah akar 16 itu adalah kelipatan 4 ya. Makanya 4 akar 2. Kemudian poin B, akar 18. Akar 2 dari 18 sama dengan akar 2 dari 9 kali 2 sama dengan akar 2 dari 9 dikali akar 2 dari 2 sama dengan akar 2 dari 3 kali 3 dikali akar 2 dari 2 sama dengan 3 akar 2 dari 2. Oke. Kenapa bisa 9 kali 2? Karena cuma 9 yang bisa diakarkan. Yang hasilnya itu jika dikalikan dengan 2 adalah 18 ya. Kemudian poin C, akar 2 dari 125. Jadi kita mencari dua bilangan kelipatan 2 yang bisa diakarkan, yaitu adalah akar 2 dari 25 kali 5, yang mana 25 itu adalah kelipatan 2 dari 5 kali 5. Maka hasilnya 5 akar 5. Kemudian poin D ini adalah akar 3 ya. Caranya pun sama dengan akar 2. Kita mencari akar kelipatan 3 berarti ya. Dari soal akar pangkat 3 dari 81 adalah, nah, di sini sama dengan akar pangkat 3 dari 27 kali 3. Karena cuma 27 yang bisa diakarkan, yang hasilnya itu merupakan 81 ya, kalau 27 kali 3 sama dengan, nah boleh kita jabarkan seperti ini, yaitu 27 kali 3, kita ubah bentuk akarnya menjadi bentuk pecahan, pangkat pecahan, yaitu 27 kali 3 pangkat 1/3 sama dengan 27 pangkat 1/3 kali 3 pangkat 1/3 sama dengan, nah bentuk akar lagi, yaitu akar pangkat 3 dari 27 kali akar pangkat 3 dari 3 sama dengan akar 27 itu tadi, akar 3 dari 27 itu adalah akar pangkat 3 dari 3 kali 3 kali 3 kali akar 3 dari 3, sehingga hasilnya adalah 3 akar pangkat 3 dari 3. Jadi maksudnya di sini adalah 81 itu merupakan 3 akar pangkat 3 dari 3. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bentuk akar ini sering kita jumpai. Misalnya ini, Pak Arman mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi dengan luas 144 meter kuadrat. Nah, berapakah panjang dari tanah tersebut? Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan cara pertama, kita identifikasi dulu apa sih yang diketahui dari soal, yaitu luas tanah Pak Arman yang berbentuk persegi ya, seluas 144 meter kuadrat. Apa yang ditanyakan? Yaitu panjang dari tanah tersebut ya. Nah, ingat,
karena di soalnya tanah itu berbentuk persegi dan luasnya adalah 144 meter persegi. Nah, perlu diketahui luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Makanya di sana sudah diketahui luas persegi itu adalah 144 meter kuadrat. Nah, lalu bagaimana dengan sisinya? Kita tinggal sisi kali sisi itu sama dengan sisi kuadrat atau S kuadrat sama dengan 144 meter kuadrat. Nah, sehingga sisi sama dengan akar 144 meter kuadrat. Berapakah akar dari 144? Yaitu 12 ya. Karena 12 kali 12 jadinya 144 ya kan. Jadi sisi itu sama dengan panjang ya. Jadi panjang tanah Pak Amir itu adalah 12 meter persegi. Selanjutnya, luas sebuah meja makan berbentuk persegi adalah 2500 cm kuadrat. Jika di sekeliling meja tersebut akan dihias dengan pita, berapa panjang pita yang dibutuhkan? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, pertama-tama kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui, yaitu luas meja berbentuk persegi ada yaitu 2500 cm kuadrat. Kemudian yang dikelilingi pita. Kemudian yang ditanya itu adalah panjang pita yang dibutuhkan untuk mengelilingi meja makan itu, ya kan? Oke. Pertama-tama kita harus menyelesaikan soal ini menggunakan rumus luas persegi lagi ya, yaitu sisi kali sisi. Oke, sudah diketahui luasnya yaitu 2500 cm kuadrat. Nah, untuk mengetahui kelilingnya sama, kita menggunakan rumus sisi juga, yaitu sisi S kuadrat sama dengan 2500, S sama dengan akar dari 2500, sehingga S atau sisi sama dengan 50 cm. Itu adalah panjang sisinya ya. Nah, kalau keliling mejanya bagaimana? Ya udah, berarti 4 kali sisi ya kan, karena persegi itu kan ada memiliki 4 sisi ya kan, berarti kita kalikan 4 kali sisi, yaitu 4 kali 50 sama dengan 200 cm. Jadi panjang pita yang dibutuhkan untuk mengelilingi meja makan itu adalah 200 cm atau setara dengan 2 meter. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kelima ini. Silahkan Ananda pahami dengan seksama dan diulang-ulang materi pertemuan 5 ini. Jangan lupa dicatat pada buku catatannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya pada materi bentuk akar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.